Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fadihata biniyatil futur mutuhusuh salam kalbi jasurullah wa tabatan nasuh ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa zuriyati wa ahli baitil kalam min hadratin minal muslimin malaikatil mukarramin wal ulama bil amri wa sallallahu walidina wa masyayikhina wa ma'alif zamil huquqi alaina min jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat hadratil imam Syekhul Islam Qutb Dawud Syahadat bin Abdullah bin Abdul Haddad al-Haram Syafi'i sallallahu alaihi Syahadillahi lahum al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya man makul umuri kulliha bi yadihi wa ilayhi alil amru kullu ya bada ya alim ibna alim badan kariman ya bada ya alim ya bada ya alim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkiyah wa nabal intibah wa ibadah wa istibadah wal hasanah wa muslim kita min sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalata al khair ibtiga'an wajhillahi wa qurbihi wa sahbihi. Nawaitu i'tikaf Hadratul Qarabun yang saya hormati para jamaah hadirin sekalian, berkhusus pada segenap takmir Masjid Nurul Hikmah, juga kepada keluarga besar pewakaf Masjid Nurul Hikmah. Kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaiyah Imaniyah. Masih membahas atau mengulang sedikit pembahasan tentang ngurusin harta anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumid darin amin. Ila al-qala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal wilayatu ana amwalil yatama fahiya minal umuril khatirati. Dan adapun mengelola daripada harta-harta anak yatim, di dalam pengelolaan tadi itu terdapat perbuatan yang riskan. Jadi ngurusin anak yatim, hartanya anak yatim itu riskan, ngeri. Karena itu kita nggak usah lah bikin yayasan anak yatim. Kalau mau langsung aja. Kadang-kadang orang bikin yayasan anak yatim, dia numpang makan, numpang hidup dengan anak yatim. Langsung aja kalau mau mah. Mau ada yang nyatuin anak yatim, ada saya nih sekian 10 orang. Nah, langsung dibawa, langsung disantunin. Tapi kalau memang diserahin, ada satu yayasan dia nggak benar-benar niat bikin, tapi diserahin sama orang. Nah, di sini ada suatu kesulitan dan juga sesuatu yang tanggung jawab besar. Wa fiha usrun wa masyaqqatun. Di dalam ngurusin anak yatim, ngurusin harta anak yatim itu ada sesuatu yang berat dan sulit, tanggung jawabnya besar, bagi masalah uang, sensitif. Bayan bagi wa yata'akkadu ada man buliya bidzalika ayyubaligha fil ihtirazi wal ihtiyati. Karena itu bagi orang yang diuji, kayak tadi, dia diuji dengan ngurusin hartanya anak yatim, maka dia harus
benar-benar hati-hati, jangan sampai dia salah dalam mengambil keputusan atau salah dalam mengelola hartanya anak yatim. Waspada. Wa yajtahida ghayatal istihad, dia harus sangat mesti kudu sungguh-sungguh fi hibdi amwalihim, di dalam menjaga harta anak yatim, wa tanmitiha, dan juga mengelola atau menumbuhkan daripada hartanya anak yatim. Kalau seandainya anak yatim, ada anak yatim bapaknya ninggalin perusahaan, dia disuruh yang megang perusahaan karena anak yatimnya masih kecil. Hati-hati dalam mengelola dan sungguh-sungguh dalam mengelola harta anak yatim. Wal yahzan min tafritiha wa ida'atiha, dan dia mesti waspada, jangan sampai ceroboh, apalagi sampai menyia-nyiakan hartanya anak yatim. Wa min akliha wa tafsiriha, apalagi sampai dia makan hartanya anak yatim atau mubazirkan daripada hartanya anak yatim. Waqad qala Allah Ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah oleh kalian kepada anak-anak yatim harta-harta mereka. Kalau sudah balik, kasih semua, suruh ngurus. Kalau udah mampu, udah balik, udah cakap untuk ngurusin hartanya sendiri, kasih. Wala tatabaddalu al-khabisa bit-thayyib, jangan ditukar sesuatu yang baik dengan yang jelek, sesuatu yang mahal dengan yang murah, sesuatu yang enak dengan sesuatu yang gak enak. Kemarin dan bahas kita ya, ketua yayasan setiap hari makan daging ayam, makan yang enak-enak. Anak yatimnya makan hijau mulu, sayuran mulu, tahu tempe sama sayuran. Pas ditanya, hukum makan, saya vegetarian nih, disuruh sama ketua yayasan menjadi vegetarian, nggak boleh makan daging. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, dan janganlah kalian makan harta-harta mereka dengan harta-harta kalian. Artinya jangan dicampur, pisahin. Mungkin kita di rumah punya ATM banyak. Nah, ATM mandiri untuk anak yatim, BRI untuk keperluan kita, DKI untuk gaji gajian marbot atau gajian imam, DKI syariah, DKI yang polos gaji RT. DKI syariah imam, buat imam. BCA buat kurban. Nah, BCA buat kurban. Banyaknya doang duitnya. Mudah-mudahan banyak juga, amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu kana huban kabira, bahwa yang demikian itu kalau seandainya dia lalai dan zalim makan harta anak yatim, menukar sesuatu yang baik jadi sesuatu yang jelek, nah itu terdapat dosa yang besar. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, bahwasanya orang-orang yang mereka itu memakan harta-harta anak yatim zulman, secara zalim, nggak adil,
innama yaquluna fi butunihim nar, pasti dia itu makan makanan sesuatu yang masuk ke dalam perutnya itu adalah api. Saya selalu sa'ira, dan kelak dia akan masuk ke dalam api neraka. Di dalam perutnya itu ada api yang menyala-nyala. Na'udzubillah min dzalik. Waqad ada alaihi salatu wassalam aklu malil yatimi fi sab'i al-mubiqati, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan hartanya anak yatim ke dalam 7 dosa yang membinasakan: syirik, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh, kemudian makan memakan hartanya anak yatim, wal kabairil muhlikati, dan dosa-dosa besar yang bisa mencelakakan. Wa yaqrubu min akli malil yatimi fil ismi wal haradi, dan yang mendekati atau yang hampir miriplah kezolimannya, dosanya daripada makan hartanya anak yatim, aklu malil awqaf, memakan harta wakaf, zulman wa ta'adiyan, secara zalim dan melampaui batas. Sesuatu yang diwakafkan harus sesuai dengan tujuan wakafnya, atau sebagiannya nggak apa-apa, nggak bisa semuanya, sebagiannya nggak apa-apa. Contoh, madrasah diwakafkan untuk pengajian, yang penting harus ada pengajiannya. Kalau nggak ada sama sekali, dosa. Satu kelas buat pengajian, kemudian kelas yang lain buat kegiatan sosial, buat kegiatan keagamaan, sekretariat. Yang penting ada satu. Tanah wakaf, tanah masjid, harus keperluan masjid sebagian lagi buat keperluan yang lain. Jangan sampai ada kosong dari keperluan masjid. Bayan bagi al-ihtiraju min dalika, dan harus siaganya, semestinya dia mesti waspada, hati-hati, wabayatut tawaqi anhu, dan benar-benar dia sangat menjaga daripada harta atau tanah atau bangunan wakaf. Wa min tawalliha ra'san isaran lisalamati wa bu'dan an mawadi'il khatari wa mazanni al-harani wa daw'an. Dan kalau seandainya kita belum megang atau ngurusin mengelola harta, tanah, bangunan wakaf, lebih baik kita menjauhi. Kalau bisa jangan, kalau seandainya bukan jangan ngurusin masjid, bukan. Ini kalau seandainya ada tanah wakaf, bangunan wakaf, kita belum ngurusin, kalau bisa kita nggak usah ikut ngurusin. Kenapa? Kata Habib Abdullah bin Haddad, di situ ada tempat yang mengkhawatirkan, artinya jurang. Kita seperti berjalan di tepi jurang. Benar-benar mesti hati-hati banget. Salah sedikit kepleset kita jatuh ke bawah. Dan juga ada dugaan pelanggaran. Misalkan tanah wakaf, ya kan, yang tadinya untuk wakaf, untuk manfaatan bersama, manfaatan masyarakat, ini sama dia misalkan untuk manfaatan pribadi. Apalagi seperti itu, nah itu sama seperti dia makan hartanya anak yatim. Wa kama yajibu 'alal wali al-'adlu fi ahli wilayatihi, dan sebagaimana wajib atas seorang wali, seorang pemimpin, adil terhadap rakyatnya, dia juga mesti adil terhadap keluarganya.
Wa mujanabatiz zulmi wal jawri alaihim, dia harus menjauhi kezaliman, dia harus menjauhi kediktatoran, dia harus menjauhi melampaui batas, sikap yang melampaui batas, gak peduli, wal idaati wal ihmali, menyia-nyiakan, gak peduli li umurihim, fa kadzalika yajibu 'ala rajuli bi ahli baitihi al-'adlu wal insaf. Sebagaimana dia mesti bersikap adil kepada rakyatnya, dia juga mesti bersikap adil kepada keluarganya, adil dan bijaksana. Wajtinabuz zulmi wal ihmal, dan juga dia harus menjauhi kezaliman dan menelantarkan keluarga. Fa innahum ra'iyatuhu, karena keluarga itu adalah rakyatnya. Jadi setiap laki-laki itu adalah pemimpin dalam keluarganya, pemimpin untuk istri dan juga anak-anaknya. Walahum wilayatu asy-syar'iyyatu 'alaihim, dan dia wajib untuk melaksanakan tugas sebagai pemimpin atas mereka. Kalau seandainya dia zalim dan menyia-nyiakan keluarganya, gak peduli sama keluarganya, maka dia akan ditulis sebagai orang yang memiliki sifat sewenang-wenang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa qad warada anna ar-rajula yuktabu", bahwasanya seorang laki-laki ditulis minal jabbarin, termasuk orang-orang yang sewenang-wenang, wa ma yamliku illa ahla baitihi, dan dia tidak punya rakyat, tidak punya sesuatu yang dia miliki kecuali keluarganya aja. Ai fayazlimahum wa yajura alaihim, maka dia termasuk orang yang memiliki sifat aniaya yang zalim dan memiliki sifat sewenang-wenang. Padahal bukan seorang pemimpin dalam wilayah, juga bukan seorang pemimpin dalam satu perusahaan, tapi dia tertulis sebagai orang-orang jabbarin, orang yang bersikap zalim dan sewenang-wenang. Karena apa? Dia nganggurin, gak peduli, nyanyain, gak ngurusin daripada istri dan anak-anaknya. Nas'alullaha ta'ala al-lutfa wal 'afiyah, kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kelembutan dan keafiatan. Afiat itu adalah kita melaksanakan, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita diberikan kemudahan untuk ibadah, itu afiat, dan juga diberikan sehat, wa tahaqquq bittaqwal istiqomah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita takwa dan keistiqomahan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Selesai pembahasan tentang ngurusin hartanya anak yatim. Selanjutnya pembahasan tentang anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, dan ketahuilah saudara-saudara sekalian, ja'alanallahu wa iyyakum minal barin al-muhsinin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami dan kalian termasuk orang-orang atau anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Al-qa'imina bihuquqihi ta'ala, dan orang-orang yang menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Wa bihuquqi ibadihi, dan juga menunaikan hak-hak daripada hamba-hambanya. Termasuk daripada hak-hak orang Islam terhadap kita, kalau sakit dijenguk. Hak orang Islam terhadap kita, hak saudara semuslim terhadap kita. Yang kedua, kalau kita diundang, kita datang.
Kalau sakit kita jenguk, kalau diundang kita datang. Kemudian tidak boleh kita menyakiti dengan lisan dan juga perbuatan. Itu hak sesama muslim terhadap kita. Ibtighan wajhahu wa mardatahu. Ini semua dilakukan semata-mata untuk mengharapkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Anna barral walidaini, bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua, wasilatal arhami wal aqrabina, dan silaturahim dan menyambung tali silaturahim kepada kerabat, wa husnal qiyami bil ahli wal iyam wal mamlukina, dan menunaikan kewajiban-kewajiban kepada keluarga, kemudian kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Zaman dulu budak-budak, wal ihsana ilal jirani, dan berbuat baik kepada tetangga, depan, belakang, kanan, kiri, 40 rumah itu tetangga kita. Wal ashabi wasairil muslimin, berbuat baik kepada sahib-sahib dan seluruh kaum muslimin. Kulladzalika mimma amarallahu bihi wa hassa alaihi, semua itu adalah perintah Allah, dan Allah menganjurkan kepada kita untuk berbuat apa yang tadi telah disebutkan. Bakti kepada kedua orang tua, silaturahim, kemudian menunaikan kewajiban kepada keluarga, kepada budak-budak yang dimiliki, kemudian baik kepada tetangga, kemudian kepada sahib, rekan kerja, sahib-sahib kita, dan kepada seluruh kaum muslimin. Jadi ada beberapa hal yang mesti kita tanamkan dalam hati kita supaya kita bisa berbuat baik yang tadi telah disebutkan. Yang pertama adalah kita royal, infikuna fi syarra iwaddar, baik dalam keadaan banyak duit ataupun dalam keadaan sedikit, royal. Kalau kita royal, kita baik, dermawan, kita dapat penerimaan orang. Yang kedua, wal afina anin nas, kita suka memaafkan. Namanya manusia itu punya salah, manusia punya dosa. Tempat salah, tempat dosa. Karena itu di dalam pergaulan kita dengan orang tua, kita dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan rekan kerja, dengan kaum muslimin secara seluruhnya, kita mesti sering memaafkan. Wal kazimin al ghaiza, dan jangan ambekan, baper, dikit-dikit baper, ngambek, pulang, nggak nongol-nongol, gara-gara apa? Al-kazim al-ghaiza adalah sering melewati kesalahan. Jadi kalau bahasa kita apa ya? Jiwa besar ya. Gak apa-apa dulu. Orang punya salah sama kita, gak apa-apa, ya manusia. Nah 3 ini dipegang, kata Gus Baha itu, kita akan mudah untuk mendapatkan penerimaan dari setiap orang. Yang pertama dermawan, kemudian yang kedua sering memaafkan, yang ketiga adalah enggak baperan. Mudah-mudahan yang singkat ini mendapat ilmu yang bermanfaat, mendapatkan keberkahan zahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.